負けたのに楽しくなってきた。Itulah kenapa ketika ada orang-orang yang mungkin menjudge Gear 5 itu sendiri dengan kalimat-kalimat yang cenderung menjatuhkan, seperti pertarungan yang nggak epic lah, atau seperti pertarungan yang nggak seru lah, dan lain-lain gitu, karena nggak ada badass-nya atau nggak ada katakanlah karisma dari hero-nya. Mungkin bagi saya justru sebaliknya, ada sesuatu yang sangat amat luar biasa yang berusaha diwakilkan oleh Luffy itu sendiri. Ada sesuatu yang sangat amat luar biasa yang berusaha ditampilkan oleh Oichiro Oda itu sendiri. Ya ini ketika seseorang udah nggak peduli lagi dengan kekalahan gitu. Ya ini ketika seseorang udah nggak peduli lagi dengan kemenangan. So, balik lagi di Causal Tasangning. Kali ini kita bakal berusaha untuk membahas yang lagi hype atau yang lagi trending saat ini, yakni Gear 5 dari Luffy atau yang mendapat julukan Joy Boy. Tapi kita nggak akan membahas history dari One Piece itu sendiri ya. Kita nggak akan membahas alur ceritanya, atau kita nggak akan membahas bagaimana kisah dari Joy Boy itu sendiri, karena masih diliputi oleh banyak rahasia dan masih banyak yang belum terungkap. Jadi kita hanya akan membahas esensi dari Joy Boy dengan kehidupan nyata kita yang mungkin saja dapat memberi kita sebuah pelajaran, khususnya ketika digabungkan dengan nilai-nilai filosofis yang mungkin mind blowing gitu, yang mungkin nggak pernah terpikirkan sebelumnya oleh kita. Dan ternyata hal tersebut sudah diterapkan oleh tokoh atau karakter tersebut, dan seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas di channel ini gitu, kalau kita mengkaitkan karakter dari anime tertentu dengan esensi kehidupan kita, pasti ada sesuatu atau pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Dan kali ini kita akan melakukan hal yang sama dengan Joy Boy atau Luffy Gear 5. Pertama, ketika kita melihat video atau katakanlah cuplikan video dari Luffy atau dari Joy Boy itu sendiri, kita akan melihat bahwa ada sesuatu yang aneh atau ada sesuatu yang terkesan cringe atau ya terkesan absurd lah dari sebuah epic battle yang seharusnya dipenuhi dengan keseriusan atau dipenuhi dengan karakter-karakter kehiruan yang sangat amat berkarisma gitu lah. Tapi ternyata di Luffy Gear 5 yang muncul hanyalah sosok pemuda yang cengengesan, atau sosok pemuda yang katakanlah justru banyak tertawa gitu ketika dirinya berhasil awakening. Dan hal tersebut menarik, khususnya ketika kita mengaitkan hal tersebut dengan dimensi terdalam dari identitas manusia dan karakter manusia itu sendiri. Dalam sudut pandang eksistensialisme, apa yang dilakukan oleh Luffy itu sendiri justru berada di luar radar gitu, berada di luar apa yang selama ini telah berusaha digali oleh pemikir-pemikir hebat di luar sana. Karena dalam eksistensialisme kita dihentikan atau dipentokkan dengan nihilisme itu sendiri, atau dengan absurdisme lah paling enggak. Ketika kita dipertemukan dengan hiruk pikuk kehidupan, atau kita dipertemukan dengan beban yang menahan kebebasan kita seolah dipaksa oleh keberadaan kita serta realitas yang kita hadapi untuk terus survive atau terus menjalani kehidupan dengan apa yang kita bisa gitu, dengan nilai-nilai yang mungkin sebisa mungkin kita bentuk lah, sebisa mungkin kita buat atau kita optimalkan sehingga kita bisa bertahan hidup di dalam kehidupan itu. Namun yang dilakukan Luffy atau yang dilakukan oleh Joy Boy justru melampaui hal tersebut. Dirinya melampaui nihilisme itu sendiri, dirinya melampaui absurdisme itu sendiri, hingga pada akhirnya justru dirinya lah yang menjadi bagian dari absurdisme, atau dirinya lah yang menjadi bagian dari nihilisme. Ketika dirinya dihadapkan dengan beban sebegitu hebatnya, ketika dirinya dihadapkan oleh sebuah kekalahan mungkin, namun ketika dirinya awakening atau ketika dirinya tersadar, maka bagi dirinya ya nggak ada yang lebih penting lagi gitu. Apa pentingnya kekalahan, apa pentingnya kemenangan gitu, apa pentingnya mimpi atau apa pentingnya nilai-nilai yang akan kita capai. Yang penting ya berjalanlah gitu, yang penting ya hiduplah, yang penting ya bertarunglah gitu. Itulah kenapa ketika kita melihat episode 1071 kita bisa melihat Luffy terkesan cengenges atau terkesan ketawa-ketawa aja ketika dirinya menghadapi Kaido, karena dirinya udah nothing tulus aja gitu, dirinya udah nggak peduli dengan kalah dan menang, dirinya udah menjalani jenis kehidupan yang pure atau murni di dalam realitas itu sendiri, pure atau murni di dalam kenyataan itu sendiri, udah nggak peduli dengan
masa lalu atau udah nggak peduli dengan masa depan gitu. Dan jenis identitas tersebut adalah jenis identitas yang mungkin dapat dikatakan sangat amat langka ya, khususnya ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita kenal. Justru kebanyakan dari mereka ya kalau nggak terjebak di dalam masa lalu, kalau nggak ya terlalu mengharapkan masa depan atau mengeluhkan masa kini gitu. Jarang ada yang bisa nggak mempedulikan ketiganya, ya udah hidup aja gitu, ketawa-ketawa, atau udah nggak memperdulikan apapun, ya udah, seolah hidupnya tuh udah nggak ada sesuatu yang ingin dikejar, dan dan berjalan begitu aja gitu. Itulah kenapa ketika ada orang-orang yang mungkin menjudge Gear 5 itu sendiri dengan kalimat-kalimat yang cenderung menjatuhkan, seperti seperti pertarungan yang nggak epic lah, atau seperti pertarungan yang nggak seru lah, dan lain-lain gitu, karena nggak ada badassnya atau nggak ada katakanlah karisma dari hero-nya. Mungkin bagi saya justru sebaliknya, ada sesuatu yang sangat amat luar biasa yang berusaha diwakilkan oleh Luffy itu sendiri. Ya ini ketika seseorang udah nggak peduli lagi dengan kekalahan gitu. Ya ini ketika seseorang udah nggak peduli lagi dengan kemenangan gitu. Hal tersebut dalam segi spiritual memiliki katakanlah kemiripan dengan nilai dari karma yoga. Kalau kalian suka dengan filosofi-filosofi timur, khususnya filsafat India, kalian akan melihat di mana Arjuna ketika bertarung dengan saudara-saudaranya, yakni Duryudana dan adik-adiknya, dirinya seolah dihadapkan dengan sebuah dilema gitu. Dirinya di satu sisi takut kalah, di sisi lain nggak mau menang gitu, karena yang dilawan adalah saudara-saudaranya sendiri. Ada pamannya, mungkin ada kakeknya, mungkin ada gurunya, dan melalui dilema tersebut dirinya dituntun oleh Sri Krishna untuk menjadi seorang karma yoga, yakni seseorang yang udah nggak peduli lagi dengan kemenangan, seseorang yang udah nggak peduli lagi dengan kekalahan, seseorang yang hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang manusia gitu, seseorang yang nggak terikat dengan apa yang dilakukan olehnya, seseorang yang mungkin udah lepas dari semua kemelekatan yang ada di dunia ini, sehingga justru dirinya nggak bisa kalah gitu, justru dirinya katakanlah nggak jumawa atau nggak sombong bahkan ketika dirinya sudah menang. Kalau kita kaitkan permasalahan Joy Boy dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita mungkin dihina atau dijatuhkan oleh seseorang tapi kita bawa hal tersebut sebagai sesuatu yang lucu, atau kita justru tertawa-tertawa ketika kita dijatuhkan atau ketika kita dihina dan dibully, maka orang yang membuli atau orang yang menghina dan menjatuhkan kita pun bakal bingung sendiri, ini orang kenapa gitu, ini orang kok gua jatuhin kok justru ketawa-ketawa sendiri gitu, ini orang kok saya ledek kok justru malah senyum-senyum sendiri. Hal tersebutlah yang menjadi esensi utama sebenarnya dari Joy Boy, di mana kita udah nggak bisa kalah, kita udah nggak bisa kehilangan sesuatu, karena kita udah menyatu dengan kehidupan itu sendiri gitu. Kita udah menyatu dengan esensi-esensi yang melekat dalam kehidupan, yakni kita paham bahwa di dalam kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejatuhan dan kenaikan dan lain-lain. Oleh sebab itu, meskipun katakanlah kita menang, kita nggak akan mengharapkan sesuatu yang lebih yang bisa menjatuhkan kita di kemudian hari. Ketika kita menang ya kita sadar bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan, dan ketika kita kalah kita sadar bahwa hal tersebut juga merupakan bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita banggakan atau yang nggak bisa selamanya kita sedihkan gitu. Seringkali ya counter utama dari nihilisme atau katakanlah kecarut-marutan hidup itu sendiri adalah jenis kehidupan asketis atau jenis kehidupan sinis. Nggak jauh-jauh dua itu aja yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini. Anggaplah ketika mereka sudah dibebani oleh kehidupan yang sangat amat menjengkelkan bagi mereka, atau mereka menjalani jenis kehidupan yang penuh penderitaan, maka di satu jalan yang mungkin saja mereka pilih adalah jenis kehidupan asketisme, yakni ketika mereka menjauhi peradaban atau ketika mereka memilih untuk memisahkan diri dari masyarakat, hidup di pedalaman atau hidup di pelosok atau bahkan hidup di hutan, untuk kemudian menciptakan filosofi hidupnya sendiri, untuk kemudian melakukan nilai-nilai yang bagi dirinya lebih menenangkan dan lain-lain. Kemudian di sisi lain ada sinisisme, yakni ketika seseorang katakanlah telah menjalani hiruk pikuk kehidupan, penderitaan dan beban dan lain-lain yang mungkin membuat kepalanya penuh, dirinya memilih untuk menjalani jenis kepribadian yang sinis, yakni benci terhadap masyarakat, yakni katakanlah ya sinis lah, nggak mau terlalu ikut campur dalam problem atau nilai-nilai sosial dan lain-lain gitu. Dua nilai tersebut menjadi pilihan yang paling sering dijalani oleh masyarakat saat ini. Kalau nggak asketisme ya sinisisme, kalau nggak melarikan diri ke hutan ya benci sama masyarakat. Udah dua itu aja gitu. Jarang yang menjadi seorang Joy Boy itu sendiri, jarang yang menjadi seseorang yang mungkin lebih cocoknya saya sebut sebagai anarkisme eksistensial, yakni seseorang yang udah nggak terikat pada filosofi hidup itu sendiri, seseorang yang udah nggak mau terpaku pada ideologi yang dimilikinya, seseorang yang udah nothing tulus dan menjalani jenis kehidupan layaknya orang
gila gitu, cuman dirinya justru mungkin saja adalah orang paling waras di dalam kehidupan itu sendiri. Jadi Luffy Gear 5 itu bagi saya merupakan sebuah fenomena yang cukup menarik yang mungkin belum belum banyak dibawakan oleh kisah-kisah anime sebelumnya ya, bahkan Naruto itu sendiri. Karena bagi saya jujur saya fans berat dari Naruto itu sendiri, tapi ketika saya melihat Luffy Gear 5, saya melihat ada sebuah nilai yang sangat amat jarang atau sangat amat katakanlah sulit untuk dibawakan dalam sebuah pembahasan, dan Oda berhasil mengemas nilai-nilai yang sangat mendalam dan sangat filosofis tersebut dalam sebuah keadaan atau dalam sebuah epic pertarungan yang akan sangat amat bermakna bagi seseorang yang mau untuk melihat atau mau untuk katakanlah mengejar makna itu sendiri. Sekarang kalau kita kaitkan Joy Boy dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita kaitkan esensi atau makna di dalamnya dengan kehidupan yang mungkin kita jalani, kita bisa aja dipertemukan dengan beban atau katakanlah tekanan yang sangat amat hebat di dalam hidup kita. Namun kita nggak menganggap hal tersebut sebagai beban atau kita nggak peduli lagi dengan hal tersebut gitu. Kita menganggap bahwa hal tersebut itu udah sesuatu yang merupakan bagian dari kehidupan dan nggak usah terlalu dipikirin atau nggak usah terlalu dipusingin gitu. Jadi kita menjadi seseorang yang katakanlah terus hidup bahkan dengan sesuatu yang kita tahu itu merupakan bagian dari kehidupan yang menyebabkan kita nggak dipusingkan lagi atau nggak diruwetin lagi dengan hal tersebut gitu. Hingga pada akhirnya kita bisa tetap tertawa, kita bisa tetap senang atau kita dapat menjadi seseorang yang katakanlah terlihat bahagia terus meskipun orang-orang mungkin nggak tahu beban yang kita miliki seberat apa gitu. Tapi ya memang seperti itulah kelangkaan dari karakter atau identitas dari seseorang yang merepresentasikan Joy Boy itu sendiri gitu. Itulah mengapa Joy Boy itu sendiri kedatangannya 800 tahun sekali mungkin diwakilkan dengan kelangkaan itu sendiri. Ketika kita terpenjara dengan sesuatu yang mengurung diri kita baik secara langsung maupun nggak langsung, entah itu keluarga yang keras, entah itu pekerjaan, entah itu tugas-tugas kuliah, atau entah itu nilai-nilai percintaan dan lain-lain, ketika kita berhasil memahami nilai dari esensi Joy Boy itu sendiri, kita paham bahwa nothing matters atau nggak ada yang penting di dalam kehidupan itu sendiri, kita justru dapat menjalani jenis kehidupan yang sangat amat bebas gitu, dan mau gimana lagi gitu, ya udah happy aja, ya udah jalanin sesuatu yang mungkin bagi kita itu berat sebelumnya. Justru ketika kita berhasil atau ketika kita tersadar dengan apa yang mampu kita lakukan tersebut dengan filosofi Joy Boy atau filosofi katakanlah kemerdekaan atau kebebasan seseorang tersebut, kita justru dapat menjalani kehidupan kita dengan beban-beban yang kita miliki tanpa sedikit pun merasa keberatan atau tanpa sedikit pun merasakan penderitaan, tanpa sedikit pun merasakan nilai-nilai yang katakanlah justru banyak lahir dari pikiran kita sendiri gitu. Karena seperti yang kita ketahui, manusia sangat amat sering dikendalikan oleh pikirannya ketika kita menganggap sesuatu yang sebenarnya bukan sebuah masalah justru menjadi sebuah masalah dikarenakan pikiran kita sendiri. Begitupun masalah-masalah yang sebenarnya kecil justru menjadi besar dikarenakan kepala kita sendiri. Beban-beban yang mungkin sederhana menjadi sangat amat rumit atau menjadi sangat amat katakanlah besar dikarenakan pikiran atau persepsi kita sendiri. Nah, melalui filosofi Joy Boy atau melalui esensi dari Gear 5 itu sendiri, kita bisa melampaui hal tersebut, kita bisa menjalani jenis kehidupan tanpa dipersulit oleh asumsi dan pola pikir kita sendiri tentang kehidupan itu sendiri harus diapakan dan harus kemana gitu. Ya udah ngalir aja, ya udah jalanin kehidupan aja gitu. Dan ya sekian Gosal Tasangning, singkat saja, sampai jumpa.